Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Karenanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dibajak oleh Jepang. Waalaikumsalam. Saudara, saya mempunyai kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mendengar kabar itu di pagi hari di radio luar negeri. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu kabar bahagia bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi ada yang membicarakan tentang kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu maksudnya apa ya? Jepang tidak lagi berkuasa pada negeri kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu sepenuhnya belum menguasai Indonesia. Oh, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Mana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar, itu Jepang sudah tidak lagi berwenang di tanah kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usul Anda, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua menuju rumah Bung Karno dan meminta Bung Karno dan Bung Hatta memutus semua hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamilkan oleh PPKI, karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu kita semua harus sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita lah yang harus urus sendiri. Tepat sekali kalau begitu. Kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lain akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Bung, Waalaikumsalam. ada Bung Karno, Bu. Kang Mas ada keperluan apa? Kami sedang mencarinya. Silakan masuk. Tunggu sebentar, saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas, Ya, siapa Bu? para pemuda datang. Katanya mau bicarakan hal penting. Baiklah, saya akan menemui. Baik, silakan dulu. Ada apa maksud saudara-saudara datang kemari? Dengan berita kekalahan Jepang menyerah pada sekutu dari Radio Divisi London di Bandung. Maka dari itu kami tadi siang para golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus diraih dengan usaha rakyat Indonesia itu sendiri. Bukan begitu, memang seharusnya kita membicarakannya di dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apa kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dalam memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu dari Jepang? Kekuatan segelintir ini tidak mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kalian perhatikan kepada aku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk merundingkan ini kepada para golongan tua. Baik, Bung. Kami mohon undur diri dulu. Baiklah. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Bagaimana ini? Karena pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak mau kalian tidak inginkan terjadi. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang akan kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus di dalam rapat PPKI. Bagaimana, Bung? Ya, saya setuju. Lagi pula cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkannya dengan baik. Kalau tidak, maka semuanya akan berantakan. Baiklah Bung, berarti kita semua telah sepakat. Baiklah, kita semua telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Usulan tua pasti tidak akan menyetujui hal ini. Apakah ada usulan lain? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok di Karawang? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ada apa ini? Ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana, Maeda. Maaf, cari siapa ya? Apakah ada Laksamana Maeda? Tunggu sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Iya, ada apa, Bu?
Apakah kami boleh mempromosikan kemerdekaan Indonesia di sini? Bisa, silakan masuk. Silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas di sini? Ya, ada. Tunggu saya minta. Apakah ada saran untuk penandatanganan teks proklamasi? Bagaimana kalau teks proklamasi ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia? Apa kalian setuju? Setuju. Tolong ketikkannya. Baik, Bung. Apakah ada mesin ketik di sini? Ya, ada. Mari saya antarkan. Ini, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu, telah menemani saya di masa sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada kita untuk memproklamasikan masa kita. Oh iya, bagaimana rencana kalian untuk proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera besok diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukannya kita belum punya bendera? Ya ampun, saya lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitnya? Tapi Ibu tidak punya kain. Ibu cuma punya kain merah dan putih. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Penting kita punya niat. Baiklah Mas, Ibu punya ide. Bagaimana bendera kita beri nama Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Ya, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya udah Mas, Mas bersiap saja untuk memproklamasikan kemerdekaan besok. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, di
Baiklah, laksanakan. Siap, Bu. Saudara-saudara, saya telah meminta saudara sekalian untuk datang ke tempat ini untuk menyaksikan peristiwa penting bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Gelombang ambisi kita berjuang untuk memerdekakan negara ini. Dan kepada untuk mencapai cita-cita kepada pemuda dan pemudi Indonesia di seluruh penjuru negara. Untuk memusyawarahkan dan membicarakan sepatah kata. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kami telah membulatkan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Siap, gerak, teruskan, lurus, tanpa tingkat penuh, jalan. Bendera siap. Para, bangsa merah putih, hormat, gerak.